Debat publik Pilkada serentak 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara berlangsung lancar yang digelar di Ballroom The Centra Hotel Minahasa Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Tema debat yang diangkat sesuai yang disusun sejumlah panelis adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Bumi Kelabat. Terpantau debat pertama ini dibuka oleh Ketua KPU Minahasa Utara Hendra Lumanau dan dipandu dua moderator Ceti Salumingkewas bersama Riki Gerungan. Peserta pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara nomor 1 Melki Jahin Pangemanan dan Christian Kamagi, serta pasangan calon nomor urut 2 Jone Ganda dan Kevin William Lotulung, tanpa hadir dalam debat tersebut. Kedua paslon kepala daerah ini beradu visi misi, guna menarik perhatian masyarakat untuk menentukan pilihan. Keduanya menyoroti pembangunan infrastruktur Minahasa Utara yang lebih baik ke depannya. Calon Bupati nomor urut 1 Melki Jahin Pangemanan menyebut bakal mengutamakan pembangunan di kepulauan. Ya, persoalan utama yang harus dibereskan oleh pemerintahan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur yang merata. Dan oleh karena itu akan membawa multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pelayanan publik yang maksimal. Sehingga kita melihat memang PR yang besar di Minahasa Utara, bagaimana wilayah kepulauan belum mendapatkan kesempatan yang lebih seperti daerah-daerah yang lain, akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, tetapi juga infrastruktur dan juga layanan internet dan juga listrik yang sangat terbatas. Dan oleh karena itu kami memberikan perhatian lebih ke wilayah kepulauan, tetapi juga ibu kota Kabupaten Minahasa Utara yang ini adalah wajah Kabupaten Minahasa Utara. Ibu kota harus dibenahi, harus dibangun dan harus berbenah. Sementara calon Bupati nomor urut 2 Jone Ganda menekankan infrastruktur jalan hingga pelayanan digitalisasi. Kita pahami kalau kita berbicara infrastruktur seperti yang ditanyakan tadi, apalagi kita berbicara tentang jalan. Jalan ini kita tidak bisa menangani semuanya karena ada pemilik-pemiliknya masing-masing. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Dan ini kewenangannya itu masing-masing. Kita tidak bisa memperbaiki jalan provinsi atau kita tidak bisa memperbaiki jalan nasional. Sehingga ini menjadi kewajiban dari kita semua di masing-masing tanggung jawab itu. Untuk kabupaten, jalan-jalan di kabupaten kita sudah mengalokasikan anggaran yang cukup. Sampai ke depan kita berharap bahwa program-program ini akan menuntaskan seluruh permasalahan jalan kabupaten ya di Kabupaten Minahasa Utara ini. Termasuk juga masalah digitalisasi. Sekarang ini sudah on progress. Sudah begitu banyak, lebih dari 50% jumlah desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini yang sudah terkoneksi dengan internet berdasarkan data-data yang kita miliki. Debat publik perdana ini disaksikan oleh masyarakat lewat siaran TV dan platform media sosial KPU Minahasa Utara.